Ya, selamat sore menjelang malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini, aduh sorry, gua akan kembali dengan prediksi ya buat match week minggu ini di akhir September. Sebenarnya mereka sebelumnya juga udah ini ya menjalani satu pertandingan lagi gitu untuk beberapa liga ya, kayak contoh Liga Itali, Liga Spanyol juga. Tapi ya gua ya nggak cukup waktu juga, ditambah dengan Carabao Cup yang ya nggak usah dibahas lah gitu loh, karena gue belum punya cukup waktu untuk itu, belum ya, masih inilah, masih muda gini kan, harus nyari apa ya, sesuatu lah, harus eh, gerak lah, bergerak dengan sesuatu yaitu kerja gitu. Jadi gue masih berurusan dengan dunia itu, jadi ya waktu gue belum belum bisa lah, belum afford untuk match-match yang di midweek gitu. Tapi ya kalau memang ada yang seru nanti bakal gue bahas gitu ya. Oke, jadi gak usah lama-lama, langsung aja ke preview yang pertama. Tapi sebelumnya ya apa ya, kayak kemarin-kemarin itu kan beberapa tim kayak ya mainnya ya cukup stabil, walaupun ada beberapa yang enggak gitu. Oke, kita langsung ke pertama, yaitu Barca lawan Levante. Nah, gue nggak mau bahas terlalu banyak karena apa ya, harusnya sih Barca bisa menang gitu. Tapi gue gak gitu yakin sekarang dengan skuad yang ada, karena kepercayaan diri mereka nih lagi turun banget, lagi berada di titik terendah lah kalau gue bilang. Ditambah lagi Kuman ini, gue nggak tahu kenapa ya, seperti kehilangan inspirasi untuk memberikan dorongan semangat untuk anak asuhnya gitu. Anak asuh ya, bukan asu. Nah, uh, ditambah juga ya dia harus menepi dua pertandingan. Frankie De Jong untuk cuma satu, kalau dua sih wah gue gak ngerti lagi gitu. Gue nggak bisa salahin Kuman 100% gitu untuk segi materi pemainnya, karena emang materi pemainnya emang sudah sangat jelas tidak ada yang afford, apa ya, tidak ada uh, yang cukup mumpuni untuk menjalankan strateginya Kuman gitu. Tapi di sisi lain gue nggak ngerti juga nih, ini kenapa gitu loh, dengan Barca yang sekarang ini kayak semangat mereka untuk bertanding tuh kayak hilang gitu. Gue nggak ngerti gitu, terutama pas lawan dua pertandingan terakhir mereka, lawan Granada sama lawan Cadiz. Ya gue nggak ngerti sih, sepertinya mereka udah seakan-akan kehilangan jati diri Barca yang selama ini dikenal gitu. Padahal tiga pertandingan awal ya mainnya bagus, bener-bener bagus gitu. Maksudnya tuh cukup bisa lah cukup mampu untuk mengawali musim dengan baik. Tapi setelah lawan Bayern Munich, itu udah masalahnya mulai muncul sampai sekarang gitu. Dan gue harap sih semoga Kuman bisa merubah ini semua, karena ya waktu terus jalan gitu aja. Dan gue nggak ngerti juga sama manajemen ini sendiri gitu, kayak tarsok gitu dengan keputusannya dia. Dan ya gue sih ada ya lihat bukan story si feedsnya si Laporta gitu. Ya setelah gue telah balik gitu, instead of dia memberikan apa ya, statement untuk menenangkan, dia nggak backup sama sekali gitu si Kumannya. Jadi gue nggak tahu deh ini gimana Barca. Ya hope for the best aja lah untuk Barca yang saat ini, karena ya Barcanya lagi kayak kapal pecah ya kalau gue bilang, kapal oleng. Jadi ya gue nggak ngerti gitu. Tapi kalau Kuman sampai nggak bisa membawa Barca menang lawan Levante ini, peluang dia dipecat makin besar. Ya bukan karena materi squad, tapi karena lebih ke motivasi pribadi para pemain untuk bermain bersama Kuman gitu.
Ya kayak contoh beberapa kasus, kayak contoh Lampard di Chelsea gitu, ya sebenarnya di backup sama Abramovich. Terus kayak contoh Arsenal gitu dengan Artetanya yang ya sampai sekarang masih dipertahankan karena Edu sendiri pun juga sebagai sport director juga men-backup gitu, walaupun ya gue bilang ini pelatih terlalu cemen buat tim sekelas Arsenal gitu. Nah pada akhirnya kayak Chelsea dulu sebelum dipegang Tuchel ya di backup terus, ya dia pemilik mah nggak sabaran kalau lihat hasilnya kayak gitu gitu, ya penonton juga pasti gitulah. Ya akhirnya karena pemain nggak ada motivasi lagi untuk melanjutkan musim bersama Lampard dengan hasil-hasil yang sudah mereka dapatkan, dan juga permainan yang nggak bisa apa ya, nggak bisa apa ya, nggak bisa membuat mereka konsisten lah dengan strategi yang sudah diterapkan. Ya udah, mau nggak mau dipecat gitu. Dan kemungkinan besar kalau kalau kasusnya sama ya bakal dipecat juga sih hukuman. Jadi ya tunggu aja lah buat gua. Oke. Dan ya kita lihat nanti gimana Barca kalau seandainya itu terjadi ya. Oke. Wah, ini sampai 6 menit. Gua langsung lanjut aja. Chelsea versus City. Nah, kemarin itu gue harus bilang Chelsea ini mainnya ya cukup bagus lah buat gue, tapi ya ter apa ya, di babak pertama terutama pas lawan Spurs itu bener deh, tengahnya tuh gak jalan sama sekali buat gue. Tengahnya tuh bisa dibilang mati karena ya Spurs bisa memanfaatkan gitu loh counter attack, uh, ya yang menjadi strategi utama ya, dengan mengekspos lini tengahnya Chelsea gitu. Dan ya di babak pertama udah kelihatan banget. Dan akhirnya ya Mason Mount diganti gitu, yang which is emang mainnya kemarin jelek banget, diganti sama Kante dan berubah langsung, bisa kembali dominan di babak kedua dan ya menang di New Hart Lane gitu. Oke, sementara ya City gitu, oke lah kalau si Pep mau menerapkan strateginya dia dengan memainkan false nine gitu, yang sudah dia terapkan dari awal musim, tapi ya gak selamanya efektif juga gitu, terutama kalau timnya rada bertahan ya selesai gitu. Inspirasi apa ya, bukan inspirasi, akhirnya ya memaksa mereka untuk crossing akhirnya, which means ya serangan dari bola atas untuk gua sih Manchester City tuh apa ya, tidak bisa berbuat banyak gitu, karena kan mereka lebih memainkan ball possession gitu. Dan sementara mereka juga nggak punya striker yang bisa nge-avoid crossing lambung untuk sebelum bisa apa ya, untuk apa ya, untuk bisa disundul lah, karena kan ya pemainnya rada kecil gitu. Ini gue nggak discriminate siapapun ya gitu, tapi emang kalau nggak jalan gitu, terutama lawan tim-tim yang lumayan bertahan, ya selesai juga gitu. Lebih-lebih kalau misalkan banyak yang nggak perform ya udah gitu loh di Manchester City, mulai dari passingnya lah atau apapun aspeknya lah yang mungkin bakal terjadi, karena ya gitu, nggak ada pilihan lain sekarang ini, karena ya strikernya juga kayak Gabriel Jesus juga bapuknya minta ampun ya, bener deh. Sama Grealish itu gue nggak ngerti deh, udah dikasih berkali-kali, bukan berkali-kali sih, udah dikasih starter selama berapa pertandingan ya nggak perform juga gitu buat gue. Ya masih awal-awal sih, masih perlu waktu lah mungkin untuk Grealish, tapi ya mau apa ya, mau kapan gitu lu bisa beradaptasi betul dengan City. Sementara kalau Chelsea ini kelihatan banget nih, ini kemungkinan kalau di possible line up kemungkinan akan turunin 3-5-2 ya, karena pas Mason Mount diganti sama si Kante ya udah, mereka bisa benar-benar menguasai pertandingan gitu.
kalau mau dibilang siapa yang lebih gue unggulkan, gue sih lebih unggulin Chelsea sih, murni karena apa ya, karena strategi yang dijalanin Tuchel. Ya kelihatan sih ini mungkin line up-nya bakal berubah untuk pertandingan ini. Dan ya dengan starting line up yang dipasang oleh Tuchel gitu 3-5-2, kemungkinan ya mereka bisa lebih menguasai pertandingan. Cuman resikonya ya mereka bakal banyak kehilangan momentum untuk memainkan counter attack gitu. Dan sementara kalau City sih gue bilang tetap pakai 4-3-3 sih, itu udah pakem ya mereka sih. Dan apa ya, cuman kelihatan berubah tuh di lini belakang aja, si Laporte diganti sama Ake gitu. Ake sebenarnya cukup oke, tapi kalau mau dibilang bener-bener impresif sih enggak, gue bilang, karena ya kadang-kadang dia juga banyak banget bikin kesalahan gitu. Jadi ya pokoknya gue bisa bilang biasa aja sih. Ya menang kadang di atas, kadang benar-benar bagus, kadang enggak juga. Oke. Terus kita ke MU versus Aston Villa. Nah, ya ini sih sebenarnya kalau kayak dilihat itu, ini sebenarnya Aston Villa ini kan mirip-mirip sih sama tim-tim kayak contoh West Ham gitu, tapi ya dengan kualitas yang sedikit lebih di bawahnya gitu. Tapi mereka tetap akan sama, mereka kalau ketemu tim besar ya pasti akan bertahan sih gue bilang. Dan ya semua akan bergantung pada Pogba atau Bruno gitu. Kalau ya kalau kayak kita lihat gitu, kayak mungkin fans United ngeliat either Pogba atau Bruno dimatiin, selesai. CR7 nggak akan dapet suplai bola yang bagus untuk bisa cetak gol. Nggak bisa dibilang nggak bakal punya peluang besar untuk bisa nyetak gol karena ya duanya lagi dimatiin lah, ibaratnya gitu. Dan ya Ole kan kayak sulam alis aja gitu, atau ketok magic gitu. Jadi cuman gonta-ganti pemain, dipaksain main posisi yang bersangkutan gitu. Ya nggak ngerti juga sih gue. Tapi ya kemungkinan sih line up utamanya sih yang bakal diturunin. Dan gue sih bilang MU tetap diunggulkan di sini, tapi gue nggak tahu nih kalau misalkan Bruno Fernandes atau Pogba nggak perform, itu juga selesai juga. Ronaldo otomatis nggak akan perform, dan satu tim nggak akan perform buat gue gitu. Ya itu sih yang bisa gue analisa sih, analisa singkat lah dari gue, walaupun nggak gitu mendalam gitu. Oke, cukup dengan Premier League. Oh, satu lagi, North London Derby, Arsenal versus Tottenham. Nah, gue harus bilang kalau apa ya, gue sih bilang gue sedikit mengunggulkan Spurs sih di sini, tapi gue lebih melihat ini bisa berpeluang imbang. Kenapa begitu? Karena ya Tottenham ini kan sebenarnya mainnya cuma counter doang ya. Dan Arsenal sendiri juga gue lihat 3 kali kemenangan yang mereka dapat pun juga gak meyakinkan sama sekali, karena itu bukan kualitas Arsenal yang mereka lawan gitu, bukan lawan sepadan lah. Jadi ya mungkin di pertandingan inilah harus dibuktikan oleh Arteta bahwa mereka bisa bersaing lah untuk musim ini. Kalau enggak ya udah, Arsenal bakal makin sedih aja itu lihatnya sih. Bener. Dan ya Arteta ya gue juga nggak bisa percaya 100% sama nih orang, bener, karena ini pelatih ya. Sejak dia keluarin pendapat after matchnya dengan City, gue nggak respect, bener-bener kehilangan respect 100%, bahkan minus. Karena apa ya, ini pelatih bener-bener banci banget buat gue.
Karena ya kelihatan sih dari strategi-strateginya, kadang-kadang masangin pemainnya juga nggak bener gitu. Jadi ya udahlah gitu, maksudnya gue Arsenal dilihat aja dulu kalau gue bilang. Tapi ya gue tetap bilang ini berpeluang imbang, dan gue sedikit unggulin 1% ke Tottenham Hotspur. Oke. Terus ada Gladbach versus Dortmund. Nah, gue harus bilang kalau Gladbachnya sebenarnya bisa bersaing, cuman gue nggak ngerti deh, ini memang performanya gue sih nggak gitu nonton gitu. Padahal awal-awal cukup impresif loh kalau gue bilang, bisa nahan imbang Dortmund lagi, nahan imbang Bayern Munchen gitu. Tapi setelah itu mereka performanya asli ancurnya minta ampun deh, gak ngerti gue. Sementara Dortmund ya mereka lagi dalam performa yang cukup impresif lah untuk gue, walaupun mereka sekali ngalamin kekalahan lawan Freiburg. Tapi ya gak ngaruh juga, karena ya Dortmund di pertandingan mulai dari pertandingan ketiga mereka bisa menang gitu, sampai di matchday kelima ya gitu. Cuman ya penyakitnya Dortmund ya gitu, lini belakang itu untuk gua fragile parah buat gua, karena sering banget golnya itu terjadi karena lini belakangnya tuh gak adaptif lah terhadap counter attack yang dilancarkan sama lawan gitu. Transisinya tuh lambat banget, makanya kebobolan sampai, kalau gue lihat ya kebobolan sampai sebanyak itu dalam 3 match terakhir ya cukup wajar sih. Karena ya ini sih kelemahannya Marco Rose yang harus ditambal atau diimprove sama dia, karena backnya ini nggak ini banget, kadang-kadang nggak miskom, kadang-kadang transisinya lambat gitu. Jadi ya patut diwaspadai juga, karena Gladbach juga otomatis akan ngandelin counter attack juga di posisi ini gitu. Tapi ya dengan adanya Haaland gitu-gitu dan segala macem, Malen juga ditambah Marco Reus ya juga. Ya untuk gue sih Dortmund tetap tetap gue unggulkan sih untuk memenangkan pertandingan ini gitu. Karena ya murni emang lini serangnya mereka ada salah satu yang paling berbahaya sih saat ini ya, sampai sekarang kedua paling bahaya buat gue. Oke. Terus yang terakhir ya itu Lazio versus Roma. Nah, Lazio ini kan mainnya kemarin itu juga ampun deh gue bilang. Mungkin belum nyetel lah sama Sarri gitu, tapi ya dari awal juga udah pas lawan Milan ya gue nonton ya, itu juga kelihatan banget belum klop lah dengan strateginya si Sarri gitu. Dan di sisi lain ya kalau Roma ya cuma counter doang sih kalau gue bilang, gak lebih gak kurang buat gue. Jadi ya ini seru sih buat gue, derby della Capitale. Nah, jadi untuk pertandingan ini sih gue bilang Roma sedikit diunggulkan, tapi ini kejadiannya mungkin lebih kayak similar dengan mirip dengan North London Derby, berakhir imbang buat gue. Jadi untuk dua derby ini kemungkinan besar imbang, walaupun gue mengunggulkan sedikit masing-masing ke Spurs sama ke Roma. Oke, itu aja mungkin video preview dari gue, hampir 20 menit di sini. Jadi thanks for watching, dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya. Oke, see you.